Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Fattah Ramadiansyah dari Teknik Komputer Angkatan 2022 dari Universitas Diponegoro. Di sini sebagai praktikan dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak atau Praktikum PPB tahun 2024. Di sini saya akan membuat video tugas pengganti dari modul 4, yaitu modul React Native, di mana kita membuat suatu aplikasi mobile menggunakan React Native, Node.js, dan juga aplikasi Expo Go di Android atau smartphone kita. Jadi untuk share screen. Jadi sebelum kita untuk melaksanakan cobaan pada modul 4 ini, kita harus memastikan bahwa npm dan Node.js kita atau Expo kita sudah terinstall di di device atau komputer atau PC kita. Di sini saya sudah mengetikkan npm, ya, komen npm, dan di sini juga sudah ada versinya, yaitu versi 10.8. Lalu juga di sini saya sudah mengecek versi dari Node.js saya yang terinstall di perangkat saya, ada Node.js v20.18. Yang sudah terpenuhi, jadi kita bisa melakukan percobaan. Jadi untuk kita membuat aplikasi berbasis Android ini, kita bisa membuat proyek terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan komen expo init, ya, expo init dengan nama dari percobaan, nama dari proyek yang ingin kita buat. Di sini saya membuat nama proyeknya yaitu modul 4 dan kelompok 3. Sini setelah saya buat dengan template blank, maka dia sudah ready, ya. Dia sudah ready untuk bisa dibuka. Nah, cara membuka proyek baru kita itu uh, sebentar ya. MD. Nah, kita bisa. Nah, jadi dengan kita mengetikkan cd untuk mengganti direktori dari cmd ini dan mengetikkan code dot ini, maka dia akan membuka aplikasi yang baru dibuat di Visual Studio Code. Nah, ini adalah tampilan awalnya dari proyek kita. Nanti kita akan memodifikasi dengan membuat folder-folder baru dan memodifikasi aplikasi agar mungkin terlihat lebih bagus. Jadi, tapi mungkin tidak akan dijelaskan secara demonstrasi secara utuh. Hanya saja nanti saya sudah membuat aplikasi yang nanti akan ada penjelasan dari aplikasi itu. Nah, jadi mungkin selanjutnya adalah kita bisa menjalankan aplikasi kita yang proyek baru kita yang sudah kita buat ini, untuk melihat kayak tampilan awal dari aplikasi yang default itu seperti apa sih. Nah, caranya adalah kita bisa membuat terminal baru. Kita bisa mengetikkan komen npx expo start, maka akan muncul QR code, ya. Maka dia akan muncul QR code ini. Nah, QR code ini akan kita gunakan di smartphone kita, akan kita scan di aplikasi Expogo untuk membuka aplikasi yang ingin kita buka dulu. Oke, kita lihat di share screen. Nah, oke. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan default dari aplikasi yang kita buat, ya. Jadi belum ada apa-apa, hanya ada tampilan seperti ini aja, open up app .tss to start working on your app. Nah, jadi saya hanya langsung membagikan saja aplikasi yang sudah dibuat di Visual Studio Code juga, yaitu ini namanya hampir sama, yaitu modul 4 kelompok 3. Jadi di sini ada aplikasi sederhana yang dibuat itu hanya sederhana saja. Jadi akan ada page atau halaman untuk home screen, ya.
ada juga halaman untuk profile screen gitu. Di sini ada kita membuat komponen baru ya, ada 2 komponen yaitu card. Card itu apa namanya? Tempat untuk foto dari apa namanya? Profil-profil atau apa namanya? Profil dari orang-orang yang ada di aplikasi. Lalu di sini ada header, lalu di sini ada folder data ya untuk data dari anggota kelompok. Lalu di sini ada page yang mengatur home screen ya, homescreen.js. Di sini adalah codingan yang mengatur tata letak ataupun pengambilan data dari API untuk di halaman home screen. Lalu ada profile screen ya, profile screen yang mengatur tata letak dari profile halaman profile screen. Lalu di sini ada main kita yaitu main.js atau di sini FJS ya. Ini adalah basically apa namanya source code utama dari yang mengatur keseluruhan aplikasi ini. Nah, seperti yang tadi sudah didemonstrasikan, kita bisa menjalankan aplikasi ini dan buka terminal npx expo start. Nanti akan starting Metro Bundler. Oke, di sini kita bisa nge-scan QR code, lalu kita apa namanya bisa membuka di web. Pencet tombol W ya. Oke, nah bentar, saya akan mencoba untuk membukanya di smartphone juga selain di web. Oke, jadi pada aplikasi ini di sini ada header ya atau namanya di aplikasi home screen ini, di halaman home screen ini ada pesan Hai Fatah, lalu juga ada profil-profil ini ya George Bluth dan selanjutnya, dan di sini juga ada halaman home screen ya. Oke, kita bisa beralih ke apa namanya ke yang di smartphone sebentar. Hmm. Oke, kita bisa masuk. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang kita buat pada modul 4 React Native ini. Sederhana saja. Jadi di sini pada intinya ada home screen ya, profile screen, home screen. Lalu ada juga di halaman kedua ada profile screen. Nah, home screen ini berisikan data-data ya, data-data Emma Wong, orang-orang random ini yang diambil dari apa namanya dari API ya, dari link API yang ada di homescreen.js yang ada di codingan tadi. Lalu untuk apa namanya maksudnya tampilan home screen dari aplikasi ini ada kelompok 3, tulisan kelompok 3 yaitu kelompok saya sendiri dan juga mungkin ada anggota-anggota kelompoknya. Nah, anggota-anggota kelompok ini eh, nama dan NIM-nya itu bisa diatur pada bagian folder data pada eh, codingan. Kan kita bisa kembali ke ingatnya. Jadi di sini kita di sini kita punya folder data ya. Folder data ini yang seperti tadi sudah dikatakan, dia berisi nama-nama apa namanya dari anggota kelompok. Ini ada nama, ada apa namanya URL atau link dari link dari gambar atau profil dari anggota kelompok, lalu ada namanya dan juga ada NIM-nya. Nah, dari data ini dia akan akan diekspor atau dia akan diimpor oleh profile screen.
profile screen JS ini bisa dilihat ya dia mengimpor data dari folder data ya. Dia juga mengimpor card ya, mengimpor icon card untuk menampilkan foto profil itu dari komponen card ini. Dan dia juga mengimpor komponen dari header. Nah, di sini function profile screen-nya, di sini ada kelompok 3 dan dia posisinya di center. Jadi basically pada profile screen ini mengatur tata letak dan pengambilan data dari komponen card header dan juga data. Yes. Nah, untuk pada home screen, home screen yang ini kan berisi banyak orang-orang random ini ya. Ini dia diatur dari link API ini. Link API ini dia berisi data-data dari orang tadi ada John Swaver dan lain-lain. Ya, setelah kita get ya, kita di sini menggunakan package Axios untuk melakukan HTTP request get dari link ini. Nah, di sini kita juga bisa, di sini ada perintah untuk fetch data ya, atau mengambil data dari API itu. Nah, di sini juga ada pref button handler dan juga next button handler. Di sini gunanya adalah untuk mengatur ini ya, tombol-tombol next ini untuk melihat profil-profil dari orang-orang di sini untuk melihat siapa setelah habis mungkin ada Brian Fields, lalu bisa kembali ke sebelumnya, Janet Weaver, George Floyd. Nah, untuk di FGS itu sendiri, yang merupakan kode main dari dia mengimpor React Navigation Native ya. Dan dia juga mengimpor package yaitu bottom tab ya. Bottom tab itu basically adalah yang tab navigation tab tadi yang ada berbentuk home sama berbentuk profil ya. Lalu di sini ada vector icon, lalu ada di sini di FGS itu dia juga mengimpor home screen ya dari page home screen, dan dia juga mengimpor halaman profile screen. Nah, basically di sini adalah export default function app ini basically dia yang mungkin tata letak dari aplikasi kita ini pada aplikasi modul 4. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk tugas pengganti praktikum modul 4 dan langkah percobaan ini. Ini yang bisa disebutkan ya aplikasi dari percobaan ini sudah bisa berjalan dengan baik dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita juga bisa menggunakan yang namanya aplikasi Expogo ya, dari Expogo yang ada di Android untuk bisa melihat langsung seperti apa sih aplikasi Android yang kita buat. Jadi mungkin dia bisa ketika kita mungkin membuat proyek baru, habis itu kita mungkin menggantikan modifikasi modul, kita hanya mungkin menekan tombol Ctrl S aja, Ctrl S atau nge-save, maka aplikasi yang ada di HP yang tadi kita scan QR code-nya, itu maka dia akan langsung ter-refresh secara langsung. Jadi kita bisa melihat secara real time progress dari aplikasi yang kita buat di aplikasi Android yang kita buat. Mungkin cukup sekian dari saya, tugas pengganti modul 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.